Wes, alangkah macam-macam pula berita ini. Anak kambing di situ ayam. Hai, belagi masuk sawah. Siapa yang kenal? Aduh. Burung terbang di laut. Burung apa? Oh, di atas laut. Ini macam-macam aja berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, Pak Dewan. Aduh. Silakan duduk. Nah, Tak cerita. alhamdulillah sehat walafiat. Tambah gagah aja. Pak betul. Ya Allah. Weh, lo bermimpi ya? Apa? Didatangi ketua dewan nih. Biasa. Oh. Jadi itulah aku baca-baca di kelurahan tuh sedang reses. Ini tadi aku singgah nih. Betul. Kita lagi persiapan ndak reses. Ya lah itulah lah. Mancuku ya lo mana? Ini kendak singgah. Nah, Ya, kira iya. ini berubah. Ini masih itu tuh lah. Wah, bukan main. Tambah mantap aja. Nah, lama kita nih bertemu nih Pak betul. Ya lah lama. Lah kalau lah setahun. Karena sama sibuk ini ya. Nah. Aku nih ke sawah, ngijo ke ikan. Ya banyak lah. Mau nih di tunggu ya. Magau banyak. Banyak yang ndak ketanya kan sebenarnya tapi Ya, boleh ya. Kata orang. Ngobrol. Kan apa dia ngobrol. Tuh pikiran. ya jelas mau kata orang alah segau galau mulai di anggota dewan ni ndak bertemu lah segau galau ya mul ini ya jadi datang anggota dewan Ya, aku ni nah ini dah. Tapi kadang-kadang kita memang lagi ada jadwal. Baik itu jadwal di dalam gedung DPR maupun lagi kunjungan. Nah, ya. Kalau lagi dia ya baca, biasa aja. berapa orang anak buah Anak buah 4. Weh lemah jadi yang tadi sekolah di mana dulu Ya, kalau nak jadi anggota DPR itu sekolah di batas SMA aja boleh ya. boleh ya Tahu. Nah, itu berdasarkan undang-undang. Ya, itu udah. yang Ya, Pak Betuk nak calon boleh ya kan? tapi pemikiran tuh masih asoko Hah? ndak mimpian dia mau tuh ya ndak jemu wawasan luas sasaku Bapak Lei. Tentu untuk menjadi anggota DPR ini Pak Betuk. Nah, ini gitu. Pertama dia harus tergabung dengan partai. Ya, kalau zaman dia berpartai dia pasti karena dicalonkan itu partai. Kedua, setelah dicalonkan kita melengkapi persyaratan Dewan, salah satunya tadi ijazah. Ijazah tamat SMA, udah itu ada beberapa tes, misalnya tes kesehatan, itu kan ada. Nah, nanti segala satu laudip udah tergabung partai yang calon, tinggal adalah ada sana dia ndak ini. Nah, lu mana meyakinkan dengan di sana? Kalau Pak Betul aku yakin pasti acak. Ya, jadi pula. Seorang milih aku galau. Tapi ada pernah gagal. Mungkin aku langsung jadi. Kemana gitu? Tidak, kalau aku ni lah beberapa kali coba. Tapi aku memang tergabung di partai itu lah 20 tahun. Calon di provinsi pernah, calon di sini kemari pernah, kan di mana gagal. Ini dan berhasil lah. Mungkin masyarakat belum percaya dengan nginjak amanah dengan aku. Nah, tapi ini alhamdulillah masyarakat percaya. Ya, itulah nama perjalanan hidup. Betul. Perjalanan hidup. Tapi sebelum mau ya pernah ini memimpin organisasi misalnya. Jadi kalau sejarahku ini terutama di mana? Nah, kalau aku ini kalau sekolah hampir tidak berdiri di mana? Di luar mana galau? Oh ya, Oh, nah. Kalau organisasi setelah balik ke mana, aku nih ngurusin mau main bal, udah kecil main bal. Itu pernah jadi ketua PSSI, pernah jadi ketua harian KONI, pernah jadi bendahara KNPI, jadilah banyak.
kalau di organisasi dan memang itu gagam tuh dan itu ya mulu aku nih dan nih belum nih sebenarnya yang ini ya belum nih ya organisasi sekedar Karang Taruna lanjutlah itu Karang Taruna ya ini itu benar ngijau ke Karang Taruna jadi ketua Karang Taruna kadang-kadang ya ini muncul pulau kadang-kadang lu mau percaya kadang-kadang ya lo kira-kira karena ini ketika kita berorganisasi di situ dia mau kinerja kita nah aja mau ini akan tahu mau ini berarti ketika di organisasi berarti kalau dia ini masuk ke lembaga pasti ada nilai poin bahwa dia menilai itu tapi ya kalau Pak Betuk di bidang seni kan ini juga baca yang paling pada ini kan bagaimana membuat jemau periangan yang kita dan aku yakin baca Pak Betuk ya. Menggunakan jalur itu mudah-mudahan mana sudah kepalangan ini aku udah bertanya pumpung ini banyak macam baca tapi tak mau matau lah gabon dia anggota dewan dia tambah-tambah lah jadi ketua mbak kini tapo sebenarnya tugas DPR sebenarnya. Tugas DPR ini ada 3. 1 tugas pengawasan. Jadi ngawasi karena tanci dia dibelanjakan oleh pemerintah daerah itu harus diawasi oleh DPR. Itulah tugas pengawasan dia. ODM itu membuat legislasi atau kalau kita membuat peraturan daerah. Peraturan daerah. Buat peraturan daerah misalnya hewan ternak, ada pulau walet, macam-macam. Perda itu aturan daerah dan itu tugas DPRD daerah. ODM itu di terakhir tugas DPR ini tadi apa tadi? Pengawasan ODM, legislasi ODM. ODM itu budgeter. Budgeter ini atau keuangan. Nah, ini tanci ini dia nentu ke arah pemerintah dengan DPR. Tanci daerah ini. Nah, ada tanci APBD kita. Nggak belanja ke peruntukan dia obat tua apa itu pemerintah eksekutif dengan legislatif. Legislatif itu ya nyala DPR. Jadi 3 fungsi itulah DPR itu dia harus kami sebagai anggota DPR jalankan. Ini dah udah milia kemari. Ya ini udah keluar tapo kerja kamu di DPR tuh. Nah, kadang-kadang itu ndak beraya. Ya, orang sibuk-sibuk je mau DPR ini. Ndak beraya. Kalau dia boleh beraya gedung tinggi nah. Dah biasa aja singgau. Ya, berapa orang anggota dewan nih? Anggota DPR kita Bengkulu Selatan ada 25 orang. Banyak juga, Wah. Ya banyak. Termasuk ketua. Yalah, dia unsur pimpinan tuh ada 3. Ketua 1, ketua 2. Oh, itu anggota 22 orang. Jadi 22 tambah 3. 22. Yalah. 22 tambah 3. 25. Ya jelas. Yalah 25. Ya kita macam 25 tambah 3. Kira 22 tambah 3 dia tadi. Yalah. Di gua itu lah ada pulau tapo Topo. Kumis sih. Ya, tak komisi. DPR kita ada 3 komisi. Komisi 1, komisi 2, komisi 3. Komisi 1 itu ya sesuai dengan mitra beberapa OPD kan. Misalnya komisi 1 itu dengan bidang pemerintahan. Komisi 2 itu di pertanian. Tapi banyak ada lagi OPD yang lain. Itu di komisi 3 itu pembangunan dengan PU dia bersama itu. Sebelum anggota dewan dulu tahu ini ya banyak ini asal ketemu kisah hidup nih. Nah kalau kisah hidup aku nih Bang panjang, Pak. Betul. Makin itu aja kecil. Jauh kawan. Ini lagi kau. Mana? Aku SD ini cuma sampai kelas 4 di mana? Sama.
Kelas 4 tuh. Entah mana SD nih. 6 tahun. Ya Allah itu rezekiku. Jadi Pindah ngikut sana. Oh. Di Jakarta. Jadi SD aku di Jakarta, nama dia SMP di Bogor, SMA di Bogor, kuliah balik lagi ke Jakarta ke Gunadarma. Wadim itu habis sama kuliah kerja jarang, wadim itu balik ya. Balik naik kemana? Wadim itu dapat bini ini tuh langsung merantau lagi. Dapat bini yang mana? Yang mana ini lah bini? Itu dia. Ya balik asal. Balik asal. Pola lama. Ya, milik pacar ninggalkan terang bang anak ulang. Itu loh mungkin masih anak rezeki kita masaku kamu kembali gitu di situ ini lah puluhan tahun merantau akhirnya masih adalah di dusun ini lah ya jodoh betul. Barli Halim apa Barli Halim SE ya bukan SH bukan kalau SH tuh susah hidup wah SE tuh apa SE itu ya sarana ekonomi. Ekonomi yang perlu dipikirkan ekonomi masyarakat. Nah itu betul. yang perlu dipikirkan. Apalagi zaman pagi nih. Zaman COVID nih. Tentu dengan ada COVID-19 ini anggaran terutama kita di bagian anggaran itu ya, tentu kita harus menyiapkan untuk penanganan COVID. Jadi ada beberapa dia mungkin rencana pembangunan, rencana ada macam-macam, ada dia agak tertunda karena kita juga harus menangani masalah COVID ini. Dan itu pun instruksi pusat. Masih tugas juga kira-kira uluk reses tadi ya, ke balik-balik tadi ngicek ke penyuluhan tapi mau ngicek ke dengan badan dapil balik ke dapil masing-masing. Balik ke dapil masing-masing. Daerah pemilihan dia ada turun untuk mendengarkan aspirasi warga masyarakat. Kira-kira usulan tuh mulai diusul ke warga setelah reses tuh kemana? Tentu nanti akan dibahas. Jadi dia tentu kita ketika mengutamakan dia prioritas. Dia penting. Itu apa? Dia nak dulu misalnya di pada pemilihan kita ini ada jembatan putus sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dengan putus jembatan. Berarti itu kan skala prioritas dan itu lebih diutamakan. Atau sawah bagian pengairan ada dirusak sehingga jemau dia pacak petanam. Nah itu didulukan. Nah apakah tadi kata pertanyaan Pak Betuk seluruh harus ditangkap ya dia belum tentu pacak langsung karena tanci dikit-dikit. Nah ya jalan kok kami misalnya minta di ini ke Solo katele aku dulu itu aku ini awal masuk ini usulan kami ini kak tapi masih ada di ini kan juga masih ada yang skala prioritas tadi. Jadi banyak banget kata dia dulu waktu ndak calon lu padenya berjanji ya kadang-kadang kita harus nginak dengan keuangan daerah. Itu ya, kadang-kadang tuh memang ada tapu dia minta maaf dengan kamu sini dari kecil aku nih masyarakat nih sebenarnya kami nih kamu tuh wakil. Betul ya Allah aku nih masyarakat tahu Pak Barli Halim nih wakil rakyat. Aku rakyat, wakil rakyat DPR. Aku rasa ni kalau ndak datang galau ke ngadap bupati misalnya ni dia mewakili ala segala pula wasa kuaman dia wakil rakyat. Pak Ketua, apa pandangan Pak Ketua terhadap anak muda di Bungku Selatan ini? Pandangan aku yang selama ini apalagi aku tuh lebih banyak berkecimpung dengan anak muda sebelum mau terutama di bidang olahraga itu bidang-bidang lain kesenian dulu kan waktu itu kita kerjasama pada saat bendahara di KNPI kita menyelenggarakan ada musik rock waktu itu dengan mendiang Bang Yongki. Ini merupakan hal bagi pribadi. Aku sebagai pribadi ini Pak Betul ini kan pribadi
tentu kita tugas kita menyiapkan anak muda ini, karena mereka inilah dia akan meneruskan kelanjutan yang akan memimpin daerah ini. Ketika kita salah, maka daerah ini nanti akan kacau. Ketika kita tidak siapkan dengan matang, itu maksudku. Dia paca asa anak kelau, jajulah dengan kamu. Tapi lo mana dia galak ngebut-ngebut mau ke DPR ini. Nah ini kadang-kadang ndak bermutuar. Woi, alangkah ngebut-ngebut gua nih. Lo mana kira-kira itu nanggulang itu? Nah ini. Itu memang betul. Dia ngebut-ngebut, mengganggu keselamatan masyarakat apa itu. Itu ada yang petugas itu. Misalnya selama ini ada patroli, kita serahkan dengan kepolisian, dengan Satpol PP. Namun itu tanggung jawab bukan cuma dua itu aja. Kita seluruh bertanggung jawab. Nah itu Pak Betuk juga bertanggung jawab. Kadang-kadang tuh tentang puntung. Oh, iya. Nah itu kadang-kadang tuh. Tapi ya anak sapo entah anak si anu, entah anak si anu. Karena marah tadi itu Pak Ketua. Itu dia ini perlu luak manau kita memahami anak-anak muda sampai melakukan tindakan itu apa penyebab itu harus dicari ya, akan permasalahan dia. Kita beladak ya, ini udah kelas melawan dia. Apa lagi kita lihat tuh pecah kalah. Jadi lu manau ini tanggung jawab, ada tanggung jawab pemerintah, ya kan? Ada tanggung jawab sekolah, orang tua. Ini punya tanggung jawab kalau dengan anak-anak generasi milenial ini. Nah, sehingga luar biasa, ada hobi balap-balap liar. Ya kan, berarti tidak terlarang. Padahal minum macam-macam, sampodin, apa istilah, obat apa lagi, komik. Ini karena mereka berarti ada ruang kosong anak-anaknya ini, sehingga dia ngisiau ke negatif. Nah, ruang kosong ini tanggung jawab siapa dengan ngisiau? Tanggung jawab pemerintah. Baik dari anggaran, kalau DPR pasti kita akan menyiapkan anggaran buat generasi muda ini. Contoh misal apa? Dia hobi seni, disiapkan anggaran dia adakan perlombaan dia senang olahraga, ya kan? Itu ada KONI, Komite Olahraga Nasional. Dia ngadakan lomba-lomba. Ketika itu dibantu pula sanggar-sanggar kalau di seni, kalau di olahraga cabang-cabang olahraga dibantu anggaran dia, sehingga anak-anak muda ini dia melakukan hal yang positif. Dia berbagi ruang kosong buat macam-macam tuh. Kita dia boleh nyalahkan saja selama ini keluar. Kita nyalahkan dia mudah saja. Ini yang itu kemana aja tidak pergi saja. Ndik keluar minyak, ndik keluar rokok cabai. Lagi maju saja beraya. Ndik keluar ini. Kena landeng dulu lapor anak si anu gitu. Nah, woi kepas tu balik apa? Tapi mungkin tidak ditanya ngapa kawan. Itu. Lo mana Pak Ketua? Pesan Pak Ketua untuk kaum milenial ini. Ini kaum milenial ini memang sangat beda dengan zaman kita dulu. Ternyata betul. Cara gaya cara pusian dia, ini beda galau. Cara dia menyikapi segala sesuatu itu beda. Nah tentu kita kadang-kadang lo dia main-main game ini kan segala sesuatu ini kan digital, segala sesuatu mudah, gampang untuk diakses. Nah lo mana kita nyiapkan dengan sosialisasi, dengan bimbingan orang tua, sekolah termasuk kita ini. Ya, so ini ngenjok arahan dia benar dengan uang ini. Tentu kita harus ajak ngici ya. Ada komunikasi. Dan itu kita sampaikan. Dan itu kita dengar. Dia enggak, kita saja dengar pagi ini. Kita kalau di mari gaya nondo mendam. Nah dia enggak, anak makin lagi. Kita harus dengarkan dia. Lu mana cara wong? Tuh apa kendak dia. Itu tapi tak apa aja, tiap jarang minta pulsa. Enggak ngerti apa. Benarnya pulau itu. Ngisi pakir. Lah ngisi kuota. Nah, itu. Nah, itu dia. Ya, jadi kita mau sekolah bukan kita yang
ajung sekolah tapi dia ndak sekolah itu nidok ngabis ke tancia. Kira dia ndak hobi di olahraga, mungkin sekolah olahraga, sekolah itu. Nah pemerintah harus peka. Jadi gini, di masyarakat kalau kita panggil ini kecil kan, begitu balik sekolah, makan istirahat, udah itu dia ndak olahraga main poli, dia ndak main bal, ya kan? Ada dia ndak latihan vokal grup, dia ndak latihan band. Sehingga balik ke rumah lah petang, maghrib dia balik, belajar tidur lita. Dan berarti ruang itu terisi terus. Nambah kini balik aja sekolah, ya kan? Titit. Ya, maka itulah. Ditambah kita hidup peduli, nyiapkan dia. Bisa banyak ternyata generasi muda di Bungkul Selatan di hobi musik. Tapi kan dia pernah dilombakan, dia pernah difasilitasi. Nah ini tugas kita sama terutama pemerintah, termasuk DPR Sunganggarga. Supaya pemuda itu aktif. Ya itulah ngisi ruang-ruang kosong dia itu. Atau dia gampang maku waktu ini dia kosong, dia berpikir macam-macam. Kalau dulu kita ada sekali kalau. Ya. Tapi masih agak positif. Contoh misalnya malam-malam yang dua-dua. Kenapa? Maling ayam. Maling jambu. Apa situ? Kan itu. Tapi kalau ini kan luar biasa. Pengaruh zaman digital ini. Itu sangat berbahaya ketika tidak terarah dengan baik. Gitu. Kalau jam dulu ya nyala itu kok. Ya kecil kan. Ini ya pok beraya dengan senandutan ya masih ada ini ya ada pakai ini. Nih datang sini lah. Kita ketemuan di situ. Itu apa betul? Nyala. Jadi itu banyak juga tugas bukan sekedar sudah dipilih ya langsung aja langsung di dia anggota dewan kata orang dia kerja ya kebanyak tugas pokok itu banyak. Tentu ya kita hanya pada saat aspirasi harus dengar keluar masyarakat. Untuk kenal masyarakat itu apa itu DPR itu namun dia tugas ini banyak mengicip berayak saja DPR ini ngapis itu aja dia tugas DPR ini anggota DPR ini mencari referensi dia mana dia alap di badan itu akan kita laksanakan di daerah kita sebagai contoh Batak Balia. Itu dia kami ini berangkat soal anggota DPR itu ada tujuan, ada tugas dan itu akan disampaikan dengan dia berkenan misal kunjungan dengan pertanian, Komisi B misalkan panggil dinas pertanian. Di situ ternyata daerah kita ini cocok nanam padi, dia bibit ini karena hampir sama iklim dengan daerah situ. Mungkin nanam tupak misalnya. Ya kita pengen. Ya itu yang menurut itu keluar kan itu dia. Jadi kalau ditanya mereka saja ya memang tugas itu memang anggota DPR itu. Jadi mulai turun aku jadi anggota ya ngapo ya begatnya ya nih ya mas hendak ndek tahu tak ngapa betok nih lama-lama ya mau pekerjaan baru lama-lama jadilah kamu aja. Nah, di sana ibu Wak nenek mama itulah tugas DPR. Mungkin tuh dia keruan. Dia keruan tak apa, kadang lah berangkat ke sini, berangkat ke situ. Gini anggota dewan lah di Jakarta, lah di Kalimantan. Memang tugasan dia nak. Tugas itu ban. Kalau ada dia ndak bertanya komen di bawah. Komen. Tanya, apa ini? Tapi mati ke tombol abang. Kalau dia itu segau galau. Saya Barli Halim SE, Ketua DPRD Kabupaten Bungkul Selatan. Saya mengimbau kepada anak-anak muda, anak-anak milenial
agar memanfaatkan waktu dengan baik, ya kan? Jangan sampai melakukan hal-hal yang salah atau yang negatif. Kenapa? Karena kalianlah yang akan memimpin daerah ini. Kalianlah yang akan meneruskan tugas-tugas para pemimpin sekarang. Ketika kalian melakukan kesalahan sehingga masa depan kalian akan, apalagi sekarang, segala sesuatu itu berdasarkan tes, ya kan, harus bebas segala macam. Jangan sampai ini menjadi kendala bagi anak-anakku sekalian. Ini harus dicamkan, harus diperhatikan. Karena sadar ketika salah melangkah, apalagi sekarang anak-anak milenial ini segala sesuatu gampang diakses, ya kan, segala sesuatu dengan mudahnya, ya kan, termasuk itu obat-obatan, minuman, sehingga nanti adik-adik ini sudah mengalami kerusakan baik itu pikiran, fisik. Padahal kita membutuhkan kedepannya ini generasi muda yang betul-betul punya kemampuan berpikir yang hebat, ya kan, fisik, ya kan, itu yang kita harapkan sehingga nanti bisa meneruskan dalam memimpin daerah ini. Itu yang penting. Namun percayalah, dengan anak-anakku sekalian, kami di pemerintahan maupun dengan sekolahan ini, termasuk dengan aparat keamanan, bagaimana untuk memberi ruang dalam beraktivitas, berkreasi. Ini tentu akan kita pikirkan sama-sama nanti gimana jalan keluarnya, ya kan. Kadang-kadang ide-ide anak-anak muda ini luar biasa, tapi ketika tidak diakomodir, ditanggapi dengan baik, maka dia akan lari. Dia akan mencari sendiri jalan. Belum tentu jalan yang dicari ini benar. Itu. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda, isilah waktu dengan hal-hal yang positif. Dan percayalah, kami akan memikirkan permasalahan bagaimana supaya generasi muda ini mengisi waktu, memberikan ruang untuk berkreasi, beraktivitas nanti. Itu akan kita bicarakan. Saya sebagai ketua DPR akan mengajak kawan-kawan dari anggota DPR serta dengan bupati jajarannya, ya, dengan Polres, bagaimana kita menanggulangi kenakalan remaja, kenakalan anak muda ini. Karena anak-anak muda zaman milenial ini dibutuhkan betul-betul anak-anak muda yang punya kemampuan kreasi yang betul-betul. Kenapa? Dia banyak menggunakan elektronik. Ketika dia tidak siap, maka dia akan ketinggalan. Jadi dibutuhkan anak muda yang memang siap untuk bersaing. Ketika sudah kurang begitu bagus dalam dia berpikir, dalam dia bertindak, maka itu nantinya dia pun sangat sulit untuk bersaing. Nah, jadi siapkan anak-anak muda, isilah waktu dengan hal-hal yang positif. Dan saya nanti akan mengajak kawan-kawan di DPR bersama bupati jajarannya untuk mencari bagaimana menyiapkan anak muda, anak milenial ini dengan baik. Itulah pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ini. Itu saya sadar sebagai manusia, tentu saya bukanlah orang yang sempurna.